Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama perkenalkan dari diri saya sendiri. Nama saya Anissa Lutfia, mahasiswi Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, yang pada saat ini saya dan Bu Isti akan mengadakan sesi talk show. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang gerakan bank sampah dari Bumi Inspirasi, di mana saat ini telah hadir Bu Isti Hairunisa yang sudah menyempatkan waktunya. Jadi Bu Isti Hairani ini sebagai founder dari Bumi Inspirasi Learning Center, betul ya Bu, dan founder Bank Sampah Bumi Inspirasi, dan juga founder Trainer Women and Kids, lalu Social Enterprise Leader. Mantap banget ya Bu. Semoga dari talk show ini kita bisa mendapatkan informasi dan bisa mengajak atau mengedukasi warga yang atau masyarakat yang ikut menonton Zoom ini, yang nanti akan diupload tentunya di channel YouTube. Oke, setelah itu berbicara mengenai gerakan bank sampah, tentunya kehadiran bank sampah saat ini termasuk menjadi salah satu solusi di dalam masyarakat, di mana seperti kita tahu ya Bu Isti, tentunya banyak sekali produktivitas sampah di Bandung ini yang semakin meningkat, ditambah pula TPA atau tempat pembuangan tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir juga semakin mengecil lokasinya, dan diharapkan dengan kehadiran bank sampah ini masyarakat juga ikut bertanggung jawab, ikut dapat mengedukasi dirinya dan juga keluarganya, jadi lebih aware lagi kepada sampah yang telah juga mereka sama-sama ikut produksikan. Jadi mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka perbuat. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya Bu ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai di sore ini ya Bu. Iya, oke. Nah, dengan terbentuknya gerakan Bank Sampah Bumi Inspirasi ini, seperti yang kita tahu, Bumi Inspirasi sudah cukup lama hadir ya Bu, di tahun 2012 ya Bu ya. Betul, iya. Dan Iya, mampu. di tahun 2012. Nah, gerakan Bumi Inspirasi sendiri ini awal mulanya tergerak, Ibu kan sebagai foundernya sampai saat ini ya Bu, alhamdulillah. Itu awal pertama tercetus ide bank sampah gerakan Bumi Inspirasi itu dari mana, dan apakah kegiatan pertama dari gerakan bank sampah Bumi Inspirasi sendiri Bu? Oke, terima kasih Anissa. Jadi tahun 2012 alhamdulillah Bank Sampah Bumi Inspirasi terbentuk. Itu sebenarnya ide awalnya dari ayah saya. Ayah adalah salah seorang tokoh masyarakat di lingkungan kami, dan beliau sangat concern terhadap isu lingkungan. Jadi saat itu ayah pernah menonton inspirasi bank sampah, waktu itu di Eagle Award tentang bank sampah di Jawa, dan ayah saya memberi tantangan untuk saya untuk bisa nggak buka bank sampah seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya bersama dengan beberapa teman tetangga sebenarnya di sekitar sini, mahasiswa tingkat 2, kita sama-sama buka bank sampah bersama Teh Gita bersama Teh Anissa, co-foundernya itu di tahun 2012. Dan sebenarnya kita waktu itu belum terlalu banyak memiliki ilmu tentang lingkungan, tapi kita memiliki niat yang sama untuk berbuat sesuatu untuk lingkungan. Dan saat itu kami belajar dulu dari bank sampah Wargi Manglayang. Itu adalah juara Bandung Green and Clean saat itu. Saya, bapak, suami, dan anak, dan juga tim, kita berangkat ke sana untuk belajar bersama tim bank sampah Wargi Manglayang. Dan kita juga mengundang bank sampah Wargi Manglayang sosialisasi ke kita, sosialisasi khususnya ke ibu-ibu. Dan ya alhamdulillah setelah mendapat ilmu, kita lebih percaya diri untuk membuka bank sampah karena udah punya ilmu, dan alhamdulillah udah punya tim walaupun masih bertiga. Dan alhamdulillah kita mulai buka bank sampah setiap hari Minggu siang dengan pengurusnya awalnya co-founder itu, dan kami juga mencoba mengajak anak-anak muda sekitar
lingkungan kami, lokal RW 4, untuk berkontribusi menjadi pengurus bank sampah. Nah, kami ingin pengurus bank sampahnya bukan ibu-ibu, tapi kami ingin bisa meningkatkan semangat anak-anak muda, terutama anak-anak usia SMP, SMA sampai kuliah, untuk lebih aware dengan isu-isu di masyarakat dan isu-isu lingkungan, dan dilibatkan sebagai pengurus bank sampah. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa berjalan setiap hari Minggu, setiap ba'da zuhur kita buka. Bu, berarti kegiatan bank sampah yang dilakukan oleh Bumi Inspirasi ini dilakukan hanya pada setiap hari Minggu saja, ba'da zuhur tersebut? Sampai sekarang bank sampah Bumi Inspirasi buka seminggu sekali, setiap hari Minggu aja. Kenapa? Karena di hari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu pun pengurus kan aktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, kemudian hari Sabtu juga kadang masih ada ekstrakurikuler. Jadi kami sangat menghargai di hari Minggu mereka masih menyempatkan waktunya untuk sebagai relawan di bank sampah Bumi Inspirasi. Kayak tadi siang kita baru buka bank sampah Bumi Inspirasi new normal. Pengurus-pengurusnya ada yang masih kuliah, ada yang sudah lulus. Jadi mereka menyempatkan waktu untuk setiap hari Minggu untuk memberikan tenaganya, memberikan ilmunya di bank sampah Bumi Inspirasi. Ya, subhanallah sekali ya Ibu. Nah, kalau ketika COVID ini ya Bu, apakah ada perbedaan ketika sebelum adanya pandemik dengan saat ini? Karena kan kita tahu mungkin adanya pandemik ini membuat kita harus jaga jarak dan lebih peduli lagi terhadap kesehatan. Ya, ada perbedaan. Memang kita dari awal pandemi yang ketika mulai PSBB ya, sekitar 16 Maret itu sampai bulan akhir Juli, bank sampah Bumi Inspirasi total masih tutup. Kita baru buka kembali new normal di awal Agustus, jadi hari ini tuh buka kembali yang ketiga kali, dan kami terbatas masih terbuka untuk lokal RW 4. Padahal sebenarnya kalau secara normal kita terbuka untuk umum, jadi banyak juga nasabah yang berasal dari luar RW 4. Jadi karena kita sering melakukan edukasi komunitas, edukasi bermitra dengan misalnya dengan Darut Tauhid atau dan yang lainnya, sehingga banyak sekali sahabat-sahabat Bumi Inspirasi yang dari luar yang menabung di bank sampah Bumi Inspirasi. Sementara ini kita masih belum membuka untuk umum, jadi kami masih buka terbatas, dan untuk lokal RW juga setiap buka maksimal sekitar 10 nasabah, karena ternyata karena kesadaran memilahnya sudah tumbuh, walaupun nasabahnya cuma sedikit, tetap sampahnya banyak. Kayak minggu kemarin buka cuma 3 nasabah yang nabung, sampahnya 300 kg. Masya Allah. Jadi gimana kalau kita buka untuk umum? Padahal yang kita harus pastikan juga, memastikan protokol kesehatan dari teman-teman juga, jaga jaraknya, masker, dan alat-alat pelindung diri yang lainnya itu. Jadi kita belum siap untuk menerima untuk banyak nasabah, banyak sampah, tapi kita tetap mulai membuka layanan. Tapi di saat pandemi ini edukasi kita tetap jalan, terutama edukasi online melalui media sosial kita, melalui Instagram, melalui Zoom. Jadi kita tetap aktif melakukan edukasi untuk anak-anak, untuk milenial, atau untuk orang tua juga, untuk selalu memiliki gaya hidup ramah lingkungan dan juga minim sampah. Tapi untuk yang sudah semangat banget nabung waktu Bumi Inspirasi masih tutup, biasanya kami mengarahkan untuk menabung ke bank sampah Resik yang milik Kota Bandung, karena mereka buka tiap hari dan lebih cepat. Iya, Bank Sampah Resik itu yang dari PD Kebersihan Kota Bandung ya, Bu? Ya, betul, dari PD Kebersihan Kota Bandung. Berarti sejauh ini, sampai saat ini, jumlah total nasabahnya berapa, Bu, dengan antusias masyarakat yang semakin meningkat? Total nasabah Bumi Inspirasi lebih dari 300 nasabah. Namun yang aktif ya kalau datang setiap kali pembukaan operasional mungkin sekitar 10 sampai 20 nasabah. Tapi di new normal ini kita batasi maksimal 10 nasabah.
Lanjutnya kegiatan pertama gerakan bank sampah ketika sudah dibentuk seperti tadi mendapatkan ilmu dari bank sampah lainnya, itu apakah langsung terjun ke masyarakat atau masih melakukan kerjasama dengan komunitas lain, Bu, di awal pertama kegiatan? Di awal pertama buka bank sampah, kita kita bekerja sama dengan Ikatan Ibu Cisitu Indah Peduli. Jadi kalau di lingkungan kita ada Ibu Cisitu Indah Peduli yang didirikan oleh almarhum ibu saya, dan alhamdulillah masih berlanjut sampai sekarang. Dan salah satunya adalah mengelola gerakan anak asuh. Jadi untuk menjadi pengurus bank sampahnya, waktu itu kami bermitra dengan IKIP untuk supaya anak-anak asuhnya yang remaja bisa menjadi pengurus bank sampah di awal itu. Kemudian kita di awal masih bermitra dengan IKIP aja, dan kami lebih banyak memberikan edukasi lokal ke masyarakat. Dan untuk di awal memang tantangannya meyakinkan kepercayaan dari masyarakat, karena tadinya mungkin belum biasa memilah, belum memandang bahwa sampah bisa bernilai ekonomis. Jadi biasanya kita masih door to door, kadang masih melakukan jemput sampah, terutama ke warung-warung sekitar bank sampah demi inspirasi. Oke, berarti keluarga Ibu sendiri dari pihak ayah dan ibu sangat menginspirasi Ibu Isti sampai bisa membangun gerakan bank sampah sebesar ini. Ya, alhamdulillah banyak inspirasi dari ibu, karena ibu dari dulu, dari saya kuliah pun sudah aktif berkegiatan sosial. Kalau karena banyaknya peningkatan nasabah, seperti melakukan kerjasama juga dengan PD Kebersihan Kota Bandung ya Bu, saya baca di websitenya, apakah ada kerjasama juga Bu dengan pemerintah lain maupun pihak swasta? Kalau kerjasama yang secara rutin mungkin kita belum, jadi kita banyak, memang kita menerapkan konsep kolaborasi, ya kita banyak berkolaborasi, bersilaturahmi dengan berbagai komunitas lingkungan, dengan business owner juga, dengan akademisi. Jadi di saat mereka membutuhkan, jadi kita bantu. Dari government juga, terakhir di bulan Februari di Hari Peduli Sampah Nasional, kita bekerja sama dengan Kecamatan Coblong untuk launching buku kita, yaitu kita kolaborasi dengan komunitas komik inspirasi membuat buku Superhero Cilik Bandung Balat Kang Tisman. Di komik itu kita alhamdulillah ada apresiasi berupa sambutan tertulis dari Pak Odet, Wali Kota Bandung, dari Direktur Umum PD Kebersihan, dari Camat dan Lurah. Jadi alhamdulillah support dari pemerintahan, baik dari level kota, camat, lurah sangat support sekali dengan buku tersebut, dan kegiatan edukasi di dunia inspirasi. Bu Lurah juga pernah hadir di sini ketika kita edukasi ke volunteer asing. Jadi alhamdulillah kami merasakan kolaborasi dengan pemerintah itu sangat bermanfaat, dan kami juga banyak berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lingkungan, baik yang bergerak di bidang sampah maupun di bidang berkebun, kayak komunitas Seribu Kebun. Kami sering berkolaborasi di pasar Seribu Kebun dalam memberikan edukasi pola sampah. Dan kalau Bumi Inspirasi mengadakan kegiatan-kegiatan event yang cukup besar, alhamdulillah mendapat dukungan dari komunitas lingkungan yang lain, seperti waktu itu GSSI, Generation Foundation, dan berbagai mitra yang lain. Bahkan alumni SMA 3, alumni ITB juga mendukung kegiatan kita. Jadi kami merasakan kolaborasi itu yang sangat bermanfaat dalam mendukung kegiatan-kegiatan kita, asalkan memiliki value dan tujuan yang sama. Kita bisa bermitra dengan siapa saja, walaupun bukan dengan komunitas lingkungan saja, asal punya value yang sama, kita bisa bermitra, termasuk dengan beberapa corporate atau pebisnis. Jadi konsepnya Bumi Inspirasi ini melakukan kolaborasi ya Bu, dan banyaknya dukungan dari pemerintah maupun dari yang paling terpenting adalah lingkungan sekitar. Kalau boleh saya tahu Bu, kan saya tertarik itu sama komiknya. Itu komiknya memang diperjualbelikan di toko buku seperti Gramedia atau bagaimana, atau pre-order? Ya, komik Superhero Cilik Bandung Balat Kang Tisman ini kita masih terbitkan secara mandiri. Jadi
bisa dibelinya masih di Bumi Inspirasi atau di kontributor komik, karena komik ini menariknya yang bikin adalah 16 komikus cilik. Jadi anak-anak kecil usia 6 sampai 12 tahun yang sama-sama membuat komik bertema pahlawan pelindung bumi. Jadi mereka memang ikut kursus gambar, tapi yang memberikan jadi fasilitator menggambar komik itu adalah Kak Anissa. Beliau adalah co-founder dari Bank Sampah Bumi Inspirasi. Jadi value-nya jalan antara skill komiknya dapat, skill lingkungannya juga dapat. Jadi Teknisa selain mengajarkan tentang komik, jadi anak-anak juga dilatih mencari fakta-fakta penting terkait lingkungan. Nah, jadi di komiknya mereka juga gambar fun fact terkait lingkungan. Jadi anak-anak jadi tahu misalnya jumlah kresek setahun tuh diproduksi berapa, terus Indonesia penghasil sampah nomor 2 terbanyak di dunia, mereka tahu. Bahkan yang salah satu kontributor komik ada yang cerita waktu itu pas launching kan kita ada kayak inspiring talk show. Awalnya sebelum menulis komik, dia masih suka buang sampah sembarangan, tapi setelah menulis komik, dia mulai berubah perilakunya untuk tidak buang sampah sembarangan lagi. Jadi selain membuat komik 16 kontributor cilik juga kita waktu itu ada edukasi khusus Kang Fismannya juga. Jadi mereka dapat edukasi dari Bumi Inspirasi dan mereka ditugaskan dalam kelompok membuat poster mengenai program Kota Bandung Kang Fisman dan mereka berlatih mempresentasikannya. Jadi dan waktu launching juga mereka ada yang perwakilan membacakan ikrar tentang pahlawan superhero pelindung bumi. Jadi kita mencoba melakukan edukasi strategi komunikasinya secara online juga, offline, dan melalui buku. Jadi mulai buku Superhero Cilik Bandung Barat Kang Fisman ini, terutama ke anak-anak, dan juga kita ada buku lagi yaitu liburan seru di Pangalengan. Itu juga ada muatan lingkungannya karena menceritakan tentang aku bisa menjadi pahlawan pelindung dosa, karya penulis cilik Farah, dan itu menceritakan bahwa jangan buang sampah sembarangan, kasihan rusa-rusa kalau sampah plastiknya dibuang sembarangan nanti bisa mati salah satunya. Jadi memotivasi anak-anak jangan buang sampah sembarangan, karena itu benar-benar yang paling dasar kita harus ingatkan kepada anak-anak dan keluarga Indonesia. Bagus banget ya Bu, saya mendengarnya aja sedikit merinding gitu. Jadi kita jadi dari Bumi Inspirasi langsung menyasar kepada manusia yang masih fresh secara pikiran, masih mungkin pengetahuan yang kosong. Jadi disuntik lah istilahnya brainstorming bahwa sampah itu seharusnya tidak dibuang dengan sembarangan, dapat diperlakukan seperti A, B, C, D, dan F. Jadi anak-anak pun dibangun konstruksi berpikirnya supaya mereka bertanggung jawab atas sampahnya dan bisa mungkin mengajak teman-teman lainnya, dimana kalau kita tahu ya Bu, anak-anak kecil kan kalau jajan dia buang sampah sembarangan. Jadi memang edukasi yang kita lakukan banyak ke anak-anak, karena selain kita ingin mendidik mereka jadi edukator cilik, untuk ke teman-temannya juga ke keluarganya. Jadi mudah-mudahan mereka bisa mengedukasi ibunya, ayahnya, atau nenek dan kakeknya. Karena itu juga hasil kita ngobrol, kita banyak berkolaborasi dengan sekolah, terutama TK dan SD. Pernah salah satu guru cerita waktu itu, jadi murid-muridnya lagi diajarin tentang lingkungan atau pahlawan bumi, ditanya ada yang suka lihat yang buang sampah sembarangan? Nggak ada. Di mana? Nenek aku, katanya gitu. Atau siapa jadi yang terdekatnya. Jadi disitulah kita juga jadi muncul di saat sebuah keluarga, misalnya anaknya sudah terdidik untuk tidak buang sampah sembarangan, rajin pilah sampah, insya Allah bisa menularkan virus positif itu ke dalam keluarganya dan kepada teman-teman sejawat. Amin. Apalagi kalau ditegur anak kecil kan orang dewasa biasanya langsung gengsi ya Bu. Iya, lebih gengsi ya, lebih nurut. Jadi mereka insya Allah akan merubah kebiasaannya ke depannya, dan semoga juga anak-anak kecil yang nantinya ini akan menjadi penerus bangsa, mereka bisa mempertahankan pemikiran dan perilaku seperti itu ke depannya.
Iya, betul, insya Allah. Dengan perubahan, ini kan berarti perubahan untuk anak-anak kecil ya Bu ya. Kalau untuk perubahan dari nasabah bank sampahnya sendiri, apakah ada perubahan Bu? Dari segi lingkungan maupun ekonomi. Kalau untuk nasabah, jadi kita melakukannya itu terutama untuk kayak ada customer gathering di akhir Desember, kita melakukan customer gathering, nasabah diundang, kemudian diberi apresiasi. Waktu itu alhamdulillah ada rezeki, jadi kita bisa berbagi beberapa nasabah yang loyal atau nabungnya banyak, kita beri apresiasi dan disitulah kita beri edukasi ke nasabah juga. Mungkin nasabah itu masih, karena nasabah kita kebanyakan sih yang dari lokal RW dan lebih titik poinnya adalah bahwa sampah itu bisa bernilai ekonomi. Jadi masih banyak yang lebih memilah sampah yang bisa ditukarkan dengan uang. Jadi alhamdulillah kalau untuk pilah sampah daur ulangnya itu sudah mulai muncul. Jadi kalau misalnya nanti Teknisa di saat sudah aman berkunjung ke Bank Sampah Bumi Inspirasi, mungkin nanti bisa lihat di belakang rumah warungnya itu, warung yang di belakang sudah dia nasabah bank sampah yang aktif, sehingga di depan warungnya itu sudah ada karung-karung pilah. Jadi kardus bekas kuehnya, kemudian jenis-jenis sampah daur ulang yang lain dia sudah pilah supaya nanti pas nabung bisa lebih mudah. Jadi alhamdulillah nasabah ada yang sudah bisa berkurban dari sampah, 3 tahun menabung bisa kurban. Kemudian ada tetangga lain Pak Deden, Pak Endet. Oh ya, Pak Endet itu yang karena beliau adalah pekerjaannya tukang kayu yang mungkin kadang-kadang tidak tetap. Jadi salah satunya dia menggunakan kesempatan dari uang dari bank sampah itu untuk membayar uang sekolah SMA anaknya atau untuk bayar listrik. Jadi untuk keperluan-keperluan rutin. Jadi alhamdulillah mulai budaya pilah sampahnya mulai muncul kalau untuk yang sampah-sampah daur ulang. Nah, yang sekarang yang masih menantang mungkin dalam memilah sampah organik, karena di bank sampah kan belum menerima sampah organik. Dan kami kemarin sempat sih setahun ini, mulai Agustus tahun kemarin, ada program jemput sampah organik. Jadi kita belajar dari dari Bagus Rangin. Jadi ada Bu Tini, Ketua GSSI yang Masya Allah luar biasa semangatnya, dan Bu Ita. Dan kita belajar bagaimana Bagus Rangin saat itu bisa mengelola sampah organik masyarakatnya. Kita belajar di sana dan kita coba terapkan di sini. Alhamdulillah beberapa keluarga sudah jalan, dijemput oleh Pak Wage, salah satu pahlawan pelindung di sini. Kemudian namun pas pandemi kita off dulu ya untuk jemput sampah organik ini. Hanya sekarang yang kita lagi coba bangun melalui berkebun anak-anak. Setiap hari Sabtu yang rutin berkebun. Jadi mulai di dekat Bank Sampah Menginspirasi, di dekat masjidnya ada kebun kecil, ada kangkungnya, ada lele dalam ember, kemudian cabai, lidah buaya dan lainnya. Dan anak-anak yang menginisiasinya berkebun dibimbing oleh guru maghrib mengajinya, dan itu juga memanfaatkan barang-barang daur ulang kayak untuk pembibitannya memakai botol besar. Nah, arahnya kita inginnya setelah berkebun mereka juga akan diajarkan mulai mengolah komposnya, kompos di rumahnya. Karena setelah berkebun kan nanti akhirnya kalau mereka udah senang akhirnya butuh kompos. Jadi mereka akan mulai memilah sampah organiknya dengan teknik kompos yang sederhana. Nanti kita akan siapkan karungnya atau potnya. Jadi insya Allah next step adalah untuk bisa mengolah sampah organik di sekitar kita. Subhanallah sekali ya Bu, dari yang sampah bisa merambat ke berkebun. Iya, Karena ada tanggung jawab sampah organik itu ya Bu. Maksudnya sampah basah mungkin ya. betul, sampah organik itu memang harus dikelola dengan baik, karena saya juga baru ya mengelola sampah organik itu sekitar, ya baru mengelola sampai jadi kompos. Kita sudah lama sih kalau yang punya lubang biopori, terus di tanah sudah, tapi menghasilkan kompos ini baru setahun ke belakang ketika kami belajar ke Kampung Takapura. Dan alhamdulillah ternyata di saat pandemi ini ada hikmahnya, kita mulai berkebun bersama keluarga, bersama suami, anak-anak. Jadi
kita mulai berkebun dan kita butuh kompos untuk membibitkan. Jadi komposnya itu baru dipanen dan kita pakai untuk nanam kangkung, pakcoy, kacang panjang waktu itu, dan alhamdulillah bisa panen ya. Padahal awalnya saya juga belum ada passion di berkebun, baru di Maret kita mulai, Maret akhir, dan alhamdulillah sekarang jadi senang ya menikmati berkebun, terutama sayuran, karena pengen cita-cita juga selain di rumah ada kebun pangan keluarga, juga bisa menularkan di sekitar masyarakat juga ada kebun pangan, jadi bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga, terutama supaya nggak usah beli sayur lah, minimal kangkung, daun mah bisa dari kebun sendiri gitu. Lebih menghemat lagi ya Bu ya. Betul, bisa hemat. Kalau untuk anak kecil seperti yang diedukasi Bu Isti sampaikan barusan, apakah itu termasuk nasabah atau nasabah itu golongannya orang dewasa Bu? Kalau nasabah kita ada nasabah orang dewasa, ada juga nasabah-nasabah cilik. Jadi ada nasabah cilik yang usia SD ya, ada yang awalnya 2 orang. Jadi kalau di bank biasa mah istilahnya joint account ya. Jadi Citra sama Naila kalau nggak salah namanya. Tapi mungkin mereka akhirnya rekannya makin banyak, akhirnya mereka pisah rekannya sendiri-sendiri, dan mereka cukup rajin menabung. Jadi ada yang kelas 5, sekarang kelas 6 SD berarti udah mulai tabung gitu, tapi karena ibunya memang punya usaha pakan binatang, jadi sampah-sampah kalengnya ditabung di bank sampah. Kemudian anak-anak SD juga ada yang waktu dulu dari SD Alam nabung di kita waktu sebelum COVID. Jadi kalau sekolah alam kan dekat dari bank sampah Bumi Inspirasi. Jadi kelasnya itu ingin bisa liburan ke Jogja. Mereka tapi kayak danus ya, jadi berjualan, kemudian nabung sampah. Mereka semangat sekali, satu kelas, beberapa orang jalan kaki bawa sampah ke bank sampah Bumi Inspirasi. Mereka di hari lain, bukan hari Minggu. Kita buka untuk khusus untuk sekolah alam, bawa kardus, bawa apa, karena mereka semangat karena punya tujuan yang menyenangkan untuk liburan ke Jogja, dan anak-anak semangat, udah jalan kaki lumayan jauh bawa sampah, anak-anak itu nabung di kita. Jadi ada yang nasabah cilik, ada nasabah besar, ada juga nasabah yang tadinya ikut edukasi di Bumi Inspirasi, kan kita juga suka ada field trip ya, waktu itu dari salah satu gereja, anak-anaknya belajar di kita, terus alhamdulillah anak itu Adin namanya, lagi nabung, dan dia mengajak keluarganya, malah adiknya diajak Mila, orang tuanya gitu. Jadi mereka nabung waktu dulu cukup rutin sebulan sekali, dan beli komik Bumi Inspirasi juga waktu itu. Jadi ya alhamdulillah senang kalau anak kecil udah mulai nabung. Dan kan kita juga mengaitkan kurikulum lingkungan ini, kemudian menabung sampah di TPA, karena di Bumi Inspirasi juga ada TPA Bumi Inspirasi. Kalau sebelum pandemi COVID kita buka ya tiap 3 kali seminggu, dan salah satunya kita selipkan juga nilai-nilai lingkungan, bank sampah juga, dan juga di dekat Bumi Inspirasi ada Masjid At-Taqwa untuk anak-anak, kita edukasi juga di situ di maghrib mengajinya. Jadi kita banyak bermitra juga dengan lokal, terutama untuk edukasi ke anak-anaknya. Kadang-kadang di pengajian juga kita melakukan edukasi, tapi belum rutin. Berarti kalau bisa dirasiokan gitu Bu, nasabahnya lebih banyak nasabah orang dewasa kah atau nasabah adik-adik kecil? Kalau nasabahnya masih lebih banyak orang dewasa. Oh, masih banyak orang dewasa. Tapi keren sekali ya Bu, kalau yang saya lihat kan bank sampah lainnya biasanya ini bukan membandingkan, saya lihat dari observasi dan baca beberapa literatur, biasanya yang difokuskan hanya di orang dewasanya, karena kan kaitannya bank, kemudian outputnya adalah dana atau uang itu tadi. Sedangkan kalau di Bumi Inspirasi ini, saya jadi nambah wawasan kalau ternyata anak juga harus perlu kita brainstorming istilahnya sedari kecil, agar nggak terlanjur dia memandang kalau sampah itu adalah hal yang sepele, seperti itu ya Bu ya? Iya, memang kita lebih banyak edukasi ke anak-anak, jadi supaya mereka bisa memandang bahwa daur ulang itu menyenangkan, walaupun bukan berarti daur ulang yang utama, tetap message-nya sih kurangin sampah. Jadi bukan berarti karena ada bank sampah, yuk minum pakai botol air mineral sebanyak-banyak, tetap kurangi, tetap bawa tumbler. Tapi kalau akhirnya
sampah itu sudah diproduksi, misalnya dari botol sabun, yuk tabung di bank sampah. Dan juga kita dalam edukasi kita enggak pokoknya tabungnya harus di bank sampah Bumi Inspirasi, enggak. Jadi kalau kita edukasi baik online maupun offline, misalnya kita diundangnya agak jauh, misalnya di Bandung Timur, silakan nabung di bank sampah terdekat. Karena message kita bukan makin banyak nasabah yang nabung ke kita, tapi makin banyak orang yang memilah sampah dan mengolah sampah lebih baik. Dan kalau memang yang tempat kita mengundang mereka siap menjadi bank sampah, kita juga siap ajarkan. Jadi nanti tim Bumi Inspirasi, kayak waktu itu bank sampah di mana ya, di Ciwidey ya terakhir, bersama DT Peduli kita bantu bikin bank sampahnya. Jadi ya, kita siap fasilitator Bumi Inspirasi akan mengajarkan ilmu-ilmu bank sampah sampai pendampingan FIPA. Sekali nih. Kalau untuk syarat menjadi nasabah, Ibu, baik nasabah dewasa maupun nasabah adik-adik kecil sendiri, apakah ada syarat tertentu, Bu? Kalau syarat khususnya sih enggak sih. Yang penting mereka bawa sampah yang sudah didaur ulang. Maksudnya yang bisa didaur ulang. Jadi kalau sampah kayak kantong kresek, kita nggak terima. Kemudian styrofoam dan yang lainnya. Dan untuk setoran pertama, kita mungkin masih tahap edukasi masih mengajarkan ya pilah. Tapi kalau misalnya dalam setoran ketiga masih belum dipilah, kita tolak secara halus. Jadi untuk mengedukasi juga nasabah supaya pilah sampah. Karena sebenarnya sampah daur ulang itu kan banyaknya, macamnya banyak ya. Bisa lebih dari 40 jenis. Jadi nasabah juga harus upgrade ilmu bahwa plastik aja banyak gitu plastik. Beda plastik botol, plastik untuk gelas air mineral, itu beda dan harganya berbeda-beda. Jadi nasabah juga harus bisa mulai memilah sampah daur ulang. Dan ada berat minimalnya dia sekitar 0,5 kg. Jadi kalau di bawah itu silakan dikumpulkan dulu supaya bisa memenuhi berat minimal. Jadi berkat kehadiran gerakan Bank Sampah Bumi Inspirasi ini, masyarakat jadi bisa memilah dan memisahkan sampah, baik itu orang dewasa maupun adik-adik kecil yang tadi disampaikan, dan mereka jadi terbiasa dengan perilaku 3R ya Bu ya, yang disampaikan di website Bumi Inspirasi. Kalau untuk ini Bu, proses penyetoran sampah hingga nasabah ini mendapatkan dana, itu prosesnya bagaimana Bu? Kalau penyetoran sampah, setelah sampah itu kita terima dari nasabah, sampah akan dijual ke pengepul. Jadi pengepul itu yang akan menyalurkan ke pabrik-pabrik makanannya. Jadi biasanya pengepul akan menyalurkan ke misalnya ke pabrik kertas kayak kardus, sampah majalah dan yang lainnya. Kemudian ada juga pengepul akan menyalurkan ke pabrik-pabrik plastik. Itu juga ada pabriknya khusus. Nah, tapi saat pandemi ini, di saat normal, pengepul kami belum normal, karena pabrik-pabrik ada yang masih belum buka normal juga. Jadi, alhamdulillah sekarang kita bermitra dengan Bank Sampah Resik. Jadi, kita menyalurkannya ke Bank Sampah Resik. Sudah satu kali Bank Sampah Resik angkut. Nah, nanti kalau sudah dijual ke Bank Sampah Resik atau ke pengepul, mereka akan memberi harganya berapa-berapa, dan kita akan kilo sesuai jenisnya, misalnya kardus 200 kilo, misalnya plastik 100 kilo, nanti akan dikalikan dengan harga mereka. Dan nanti kita akan distribusikan ke nasabah dengan bagi hasil presentasinya. Biasanya kalau nasabah sendiri Bu, apakah jadi misalnya dia membawa sampah daur ulangnya kemudian dibayar langsung, atau nanti di-keep dulu dalam bentuk buku tabungan ya Bu? Jadi karena kita bank sampah, jadi biasanya sampah itu baru kita jual setelah 2 minggu berikutnya. Jadi biasanya mereka menabung dulu, kayak menitipkan sampahnya, nanti kita tabung. Tapi nanti sekitar 2 minggu ke depan setelah sampah terjual, nasabah bisa cek saldo di customer service kita. Jadi mereka bisa tahu berapa saldonya sekarang. Biasanya nanti kita update di Mading, saldo sudah siap. Jadi nasabah bisa cek saldo yang terakhir.
Customer service-nya tuh dalam bentuk menghubungi via telepon kah atau WhatsApp, Bu, biasanya? Oh, ya, customer service-nya tetap standby. Jadi kalau mudah-mudahan nanti sudah aman, nanti Nisa bisa ke bank sampah ya, Iya, atau amin. sekali bisa. Jadi nanti ada kayak teller itu yang menerima sampah nasabah ya, jadi yang menimbang, kemudian menyebutkan berapa jumlah sampah, seperti sampah. Kemudian di dalam ruangan ada customer service yang di situ nasabah bisa bertanya, berkonsultasi, atau misalnya kalau ada keluhan dia bisa disampaikan dan bisa menanyakan saldonya, kemudian bisa ditulis di situ. Dan biasanya ada satu peran lagi kayak greeter yang menyambut, memberikan kartu antrian, ya kayak nasabah, kayak di bank, ya itu. Kayak di teller ya, Bu. Ya di teller, dan nanti di belakang ada yang logistik yang menyusun sampah-sampah yang tadinya dalam jumlah kecil-kecil menjadi blok-blok yang besar dan masuk ke dalam gudang. Berarti untuk proses pengambilan dana yang sudah dikonversi itu nasabah harus datang langsung ke Bumi Inspirasi ya, Bu? Iya, sementara harus datang langsung ke Bumi Inspirasi kalau untuk nanya atau untuk mengambil langsung. Tapi alhamdulillah budaya nabung masyarakat muncul ya, jadi jarang sekali yang misalnya baru nabung minggu ini langsung ngambil 2 minggu ke depan. Rata-rata nasabah itu banyak baru ngambil menjelang hari raya. Walaupun kita nggak ada ketentuan, mereka sebenarnya bisa ambil kapan saja kalau 2 minggu asal sampah sudah terjual. Tapi kebanyakan ngambilnya di hari raya. Jadi kalau di hari raya biasanya kita 2 minggu sebelum Lebaran tidak menerima sampah, tapi kita kayak buka teller banyak gitu. Jadi untuk pengambilan, khusus pengambilan uang. Jadi nasabah pun cukup cerdas ya, Bu. Nabungnya dipakai ketika urgent, entah itu pada saat hari raya, mungkin atau pembiayaan anak. Iya, betul. Malah waktu itu dapat insight juga dari salah satu nasabah, Pak Ndet itu. Jadi dia seneng nabung di bank sampah karena dia bilang kalau misalnya saya jual langsung ke misalnya ke agen atau ke rongsok gitu, kan misalnya dapatnya 20.000, ya 20.000 habis untuk rokok atau jajan anak gitu. Tapi kalau di bank sampah, alhamdulillah, jadi nggak gatel ngambil, akhirnya bisa lebih manfaat untuk bayar listrik atau untuk bayar sekolah anaknya SMA saat itu. Kayak ini langsung testimoninya dari beliau. Iya. Kalau gitu berarti apakah ada kendala, Bu, selama, karena kan ini untuk pembiayaannya masih dalam bentuk konvensional ya, Bu, bisa dibilang. Apakah ada kendala dari nasabah yang ingin mungkin langsung masuk ke ATM-nya kah? Atau memang mereka mengikuti sistem atau aturan dari Bumi Inspirasi itu sendiri, Bu? Jadi kalau alhamdulillah nasabah kita ini sih sementara masih cukup nyaman ya dengan pembayaran langsung, karena memang paling banyak kan nasabah lokal RW kita ya, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan nanti nasabah-nasabah yang luar pengen dengan sistem masuk ke rekening atau transfer. Mudah-mudahan di kemudian hari juga kita bisa bermitra dengan salah satu bank, jadi kita bisa ada bank khusus untuk dana nasabahnya. Dulu pernah ada dari PT Pos pernah menawarkan ke kita layanan juga, mungkin belum, jadi kita sementara selama ini masih cash dulu, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan bermitra. Memang sekarang yang kita coba jajaki adalah kita ingin menjadi bank sampah syariah, jadi sedang membenahi bisnis model kita supaya akadnya lebih jelas, lebih tertulis, nasabah juga lebih enak ya, lebih nyaman, jadi visualnya jelas, akadnya jelas, kemudian value-value di petugas juga kita coba remind lagi. Ya itu arahnya setelah menjadi bank sampah syariah, mudah-mudahan kita bisa naik kelas juga, jadi nantinya bisa bermitra dengan bank syariah lain untuk bisa menitipkan saldo-saldo nasabah. Kalau untuk konsep bank sampah syariah, Bu, jujur saya baru dengar dari Bumi Inspirasi sendiri. Menarik ya, Bu, sesuai dengan konsep dari Bumi Inspirasi yang mengusung konsep Islami. Saya baca di webnya juga.
Itu apakah diterapkannya bank sampah syariah ini apakah sudah lama atau baru-baru ini atau bagaimana, Bu? Kalau bank sampah syariah ini masih impian kita di tahun masih impian. Ya, jadi belum lagi masih kita develop, tapi kita udah beberapa kali meeting, kemudian kita udah bikin beberapa penghimpunan, tapi kita belum launching sebagai bank sampah syariah. Tapi ya sekarang kita masih bank sampah biasa, tapi tetap kita mencoba misalnya kayak timbangan, mencoba kita sesuaikan, terus harga juga diupdate setiap waktu supaya bisa diinformasikan ke nasabah. Tapi saya juga baca beberapa literatur, ternyata di kota lain sudah mulai bermunculan bank sampah syariah, terutama di kampus. Kayak di UIN Surabaya, kemudian di Semarang. Tapi kalau di Bandung belum nemu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dan belajar dari bank sampah syariah yang sebelumnya. Karena kemarin ya kita baru berdiskusi dengan seorang yang berpengalaman dalam ekonomi syariah dan banyak memberikan advice dan dukungan motivasi kepada kita juga. Sebenarnya bank sampah syariah itu tidak yang jelimet atau gimana, tapi yang penting value kejujuran, nasabah tahu atas informasi harganya, petugas juga tahu sama-sama ridho dan tidak ada riba, goror dan juga judi di situ. Jadi nggak seribet bikin bank syariah betulan, hanya memang harus mulai diperbaiki aja, terutama dalam hal-hal yang administrasinya juga, dan juga sosialisasi kembali kepada tim kita dan juga ke nasabah. Subhanallah ya Ibu, selalu menginspirasi dan mengupdate pengetahuan dari yang bank sampahnya biasa saja udah mengagumkan, terus kedepannya akan diusahakan untuk yang syariah. Sebenarnya agar lebih transparasi begitu ya Bu ya, kepada nasabahnya juga, iya. Tapi berkah juga, dan mudah-mudahan kitanya juga merasa mudah-mudahan memang bank sampah kita benar ya, terutama dalam muamalahnya. Karena selama ini kan kita jalan tanpa panduan dari mungkin ekspor syariah, jadi mudah-mudahan kita jadi lebih termotivasi untuk banyak belajar tentang muamalah yang betul sesuai kebenaran Quran dan hadis. Amin. Nah, Ibu Isti sendiri, kalau saya baca, kalau saya dengar dari beberapa live IGTV, baik yang saat ini pun, jadi saya terkagum-kagum. Bu Isti sendiri kan memiliki peran penting ya Bu di Bumi Inspirasi ini sebagai agen perubahan. Ibu kan maksudnya founder dari awal 2012 sampai 2020 saat ini. Nah, bagaimana peran Bu Isti untuk bisa menciptakan tentunya sosialisasi ya Bu kepada masyarakat dan membentuk tim itu sendiri dari tim Bumi Inspirasi, serta membuat rencana maupun pembinaan atau pendampingan hingga bisa disampaikan ke masyarakat. Iya, alhamdulillah, ya Masya Allah, semua atas izin Allah. Nasabah Bumi Inspirasi sekarang bisa berjalan sampai sekarang, dan kita bisa mengedukasi lebih banyak ke masyarakat luas, bukan hanya edukasi di lokal RW, tapi mulai di Jawa Barat, di Indonesia, dan ke beberapa negara juga. Dan alhamdulillah ini tidak terlepas di atas izin Allah tentunya, dan dari dukungan teman-teman tim Bumi Inspirasi, karena alhamdulillah untuk bank sampahnya, jadi ketuanya bank sampah ini Kak Andrian, yang luar biasa, dia bisa mengkoordinir teman-teman dalam mengelola bank sampah ini secara mandiri. Alhamdulillah peran saya kalau untuk bank sampah secara operasional sudah mulai menurun, jadi lebih monitor aja ke Kak Andrian, tapi sudah bisa dimanage oleh ketua bank sampah bersama teman-teman yang lain. Jadi ya kita tetap monitor terutama tentang penjualan, tentang aktivitas terus keuangannya, tapi untuk operasional rutin, alhamdulillah teman-teman bank sampah Bumi Inspirasi sudah berjalan sendiri. Kemudian untuk teman-teman, memang kita salah satunya juga mencoba menempatkan teman-teman sesuai passion dan minatnya dan apa mimpinya. Misalnya Andrian, ketua bank sampah, dia passionnya di desain, jadi kita selain itu dia juga di Bumi Inspirasi Learning Center di Wirausaha Sosial kita ditugaskan sebagai salah satu officer atau yang
bertugas untuk desain, mengelola database, sesuai ilmunya mahasiswanya dia adalah di bidang IT. Jadi kita juruskan supaya ilmunya tuh aplikatif, sesuai dengan passionnya juga. Kemudian teman-teman misalnya yang suka public speaking, ternyata teman-teman tim Bumi Inspirasi itu banyak yang senang ngajar, terutama ngajar anak-anak. Nah, di situ kita coba ajak mereka untuk ngajar jadi fasilitator. Waktu itu kayak misalnya Santika dari sejak dia masih SMP, dia sudah mulai mengajar guru-guru SMP swasta yang di Bandung. Jadi di situ juga menaikkan percaya dirinya teman-teman tim bank sampah, PD-nya, bahwa dengan punya ilmu kelola sampah, ilmu lingkungan, bisa mengangkat derajatnya untuk bisa menjadi edukator untuk teman-teman atau untuk guru-guru malahan. Jadi anak-anak Bumi Inspirasi di kala SMA juga sudah mulai mengajar misalnya guru-guru SD, Darul Hikam waktu itu pernah. Jadi skill yang mereka juga nambah, bukan hanya di operasional, tapi juga skill sebagai fasilitator. Dan sekarang ini Bumi Inspirasi sejak 2015 kita mulai bertransformasi menjadi wirausaha sosial. Jadi kita banyak memberikan edukasi kepada anak-anak dan kita tidak bergantung pada donatur dalam menjalankan aktivitas sosial kita. Jadi dari bisnis kita walaupun masih mulai baru merangkak ya, tapi sudah mulai bisa mandiri untuk mendanai aktivitas sosial kita. Dan teman-teman saat menjadi fasilitator dalam aktivitas bisnis kita, di situ juga dapat ilmu lebih juga. Jadi di situ mereka bisa jadi fasilitator di acara-acara, jadi MC atau jadi fasilitator recycle club, atau yang suka manga, gambar ala Jepang, mereka gambar kemarin via Zoom untuk anak-anak SD dan acara tersebut berbayar. Jadi memang kita coba libatkan apa passionnya, apa mimpinya untuk bisa tumbuh bersama Bumi Inspirasi. Dan yang paling penting juga yang suka kita ingatkan ke teman-teman untuk selalu minim sampah juga. Kayak di tahun kemarin 2019 sebelum pandemi, kita beri apresiasi kepada teman-teman, kita bikin inspiring tour ke Yogyakarta, dan di situ bukan trip biasa, yang kita tekankan juga di saat kita trip kita harus membawa inspirasi. Jadi memang kita rencanakan kita mau ngajar kemana, kita ngajar salah satu TPA di dekat Masjid Jogokarian, jadi anak-anak di sana kita ajarkan, dan juga ya di situ tim Bumi Inspirasi yang menjadi fasilitator, padahal mereka masih SMP, mereka edukasi ke anak-anak. Kemudian kita juga piknik ke pantai, dan di pantai itu kami juga melakukan aksi sosial kayak gerakan pungut sampah. Di situ tim Bumi Inspirasi juga bisa melihat real langsung, ternyata sampah yang dibuang sembarangan di pantai banyak ya. Dalam 10 menit atau sekitar 15 menit, kita bisa menemukan sekitar 130 sedotan plastik. Jadi di situ mereka bisa melakukan praktek langsung, tapi mereka juga fun dan juga melakukan gerakan-gerakan aktivitas sosial. Dan juga di saat lagi trip itu juga mereka kita edukasi untuk kalau perjalanan selalu minim sampah ya, kita rencanakan dari segi konsumsinya juga. Jadi itu yang kita bangun tim berdasarkan juga yang mereka senangi itu dari bakat, dan juga kita kadang melakukan training atau inspiring trip yang mengajak teman-teman berinspirasi untuk bisa terlibat. Berarti kalau yang saya tangkap volunteer-volunteer dari Bumi Inspirasi ini disesuaikan passionnya maupun jurusan perkuliahannya, Bu, hal-hal yang dia senangi, agar ketika melakukan kegiatan di Bumi Inspirasi pun mereka senang, ikhlas, dan fokus di mengemban tanggung jawab tersebut. Ya, dan waktu tahun 2019 atau 2020 ini kita bikin Bumi Inspirasi Volunteer, namanya kita bukaan volunteer dari luar, dan itu juga kita juruskan, ada yang operasional, ada yang untuk konten kreator, ada juga yang edukator. Jadi memang langsung jurusannya sesuai passion dan minatnya. Ya mungkin kayak teknik saya juga ini yang lagi penelitian, jadi kita sesuaikan yang jurusan atau passionnya juga. Jadi supaya ilmunya bukan hanya risetnya aja, riset itu penting banget, tapi aplikatif juga dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.
Amin. Alhamdulillah, banyak juga yang penelitian di kita dari berbagai universitas, apa yang magang, dan kita libatkan juga sesuai dengan minatnya. Kalau untuk peran Bu Isti sendiri ketika menciptakan sosialisasi seperti apa Bu? Apakah Ibu turun sendiri atau dengan tim? Apakah sosialisasinya melihat sesuai kebutuhan atau terjadwal atau bagaimana Bu? Ya, kalau untuk kegiatan sosialisasi atau edukasi, ya saya masih turun untuk dalam meeting mendevelop tim, terutama tim pengurus inti ya. Kita ada manajer edukasi juga, dan di Bumi Inspirasi Learning Center juga kita berusaha mengadakan edukasi-edukasi rutin juga, terutama untuk anak-anak. Kayak sekarang kita di bulan Agustus ini kita rutin setiap Jumat ada edukasi dari narasumber cilik yang mengedukasi mengenai merdeka sampah untuk menginspirasi anak-anak negeri yang lain. Dalam edukasi ini saya nggak banyak turun kalau sekarang yang di bulan Agustus, tapi saya mencoba mulai mendelegasikan kepada Nur, salah seorang Kak Nur itu manajer operasional bank sampah, dia juga guru TPA Bumi Inspirasi dan memiliki minat besar untuk belajar dan mendongeng. Jadi Kak Nur yang menjadi kayak moderator atau host untuk acara-acara anak ini. Hanya misalnya di IG Live, kalau beberapa teman yang memang sahabat Bumi Inspirasi yang saya kenal cukup baik, saya memoderasi langsung. Jadi ya kita bisa saling backup. Jadi kayak tim Bumi Inspirasi juga kayak di IG Live yang terakhir, kita coba nggak ada moderator, nggak ada narasumber. Saya juga bisa menjadi pemateri untuk Saudi, tapi saya juga akan nanya bagaimana Les Ways dari Saudi untuk menjadi inspirasi untuk teman-teman yang seusia Saudi waktu itu. Jadi intinya kami ingin mengedukasi bahwa semua orang juga bisa menjadi narasumber, semua tim Bumi Inspirasi bisa jadi host, bisa jadi narasumber untuk melakukan edukasi. Oke, Bu, masuk ke diskusi yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Dari semua prestasi Bumi Inspirasi yang subhanallah sekali nih, Bu, dari 2012 sampai 2020, dan terus ada keinginan Bu Isti untuk berkembang lebih baik, terutama dengan konsep bank sampah syariah tadi. Nah, apakah ada upaya-upaya khusus untuk meningkatkan hal-hal yang sudah dicapai sampai saat ini oleh Bumi Inspirasi sendiri, Bu? Ya, jadi untuk upaya-upaya khususnya memang ya alhamdulillah kita sekarang lagi fokus terutama untuk banyak memberikan edukasi terutama pada anak-anak secara rutin. Jadi sebelumnya kita kan banyaknya mengadakannya kegiatannya insiden. Apalagi sekarang ada perubahan dari yang offline jadi daring, kita coba melakukan secara rutin. Kemudian kita fokus juga untuk bank sampah syariah ini, kami mulai mencoba lebih menyusun lagi apa aja yang tim studi yang harus kita lakukan, terus PIC-nya siapa, timeline-nya juga bagaimana, dan kami juga punya impian lagi untuk supaya Bumi Inspirasi bisa berbadan hukum, karena sekarang masih komunitas. Mudah-mudahan di tahun 2021 ada rezekinya, bisa berbadan hukum, jadi bisa menyebar inspirasi lebih luas lagi. Dan yang sesuai visi misi kita supaya semakin banyak keluarga Indonesia yang cerdas finansial, ramah lingkungan, dan berakhlak mulia. Subhanallah, berbincang sama Bu Isti ini banyak menginspirasi dari segi lingkungan, iya, dari segi agama juga tentu iya ya Bu. Untuk itu, sebelum mengakhiri perbincangan kita yang seru ini tadi, nanti akan saya masukkan link di deskripsi box. Tentunya kan video ini atau obrolan ini akan kemudian diupload di YouTube ya Bu ya, rencananya sesuai dengan rencana. Nanti saya akan masukkan link untuk membeli atau barangkali teman-teman ada yang tertarik dengan komik cilik yang tadi disebutkan. Kalau saya pribadi tertarik karena saya suka komik juga kan Bu. Makanya nanti bisa beli ya dan promosikan. Iya, insya Allah. Dan pastinya dengan kita membeli maupun misalnya kita yang menonton video ini
jaraknya jauh nih dari Bandung, nggak bisa ikut support, itu bisa dengan melakukan pembelian komik, terus melakukan promosi ya Bu ya. Tidak harus dengan menabung di bank, maaf, di Bumi Inspirasi, tapi bisa dengan diri sendiri, kesadaran diri sendiri, maupun menabung di bank sampah terdekat. Seperti itu ya Bu. Iya, betul. Jadi bank sampah terdekat dan merubah gaya hidupnya supaya lebih less waste atau minim sampah ya. Nah, untuk yang terakhir nih Bu, ada nggak pesan-pesan untuk kaum milenial mungkin ya Bu ya, yang seusia saya, untuk gimana sih supaya kita tetap melakukan lifestyle yang mungkin kekinian, karena biasanya kalau di usia saya kan masih ingin hedonism, ingin lifestyle yang terlihat gitu ya. Bagaimana mengimbangi antara lifestyle yang tetap keren dengan kita juga tetap peduli terhadap lingkungan, terutama sampah itu sendiri. Yang enggak, kalau sekarang dilihat gaya hidup minim sampah atau less waste ini kan sudah mulai menjadi tren ya di kalangan milenial. Kayaknya ini jadi sesuatu yang kelihatannya gaya ya. Kalau kita udah less waste, minimal mereka bawa tumbler atau kadang bawa sedotan stainless. Jadi itu sudah sesuatu yang sepertinya merupakan suatu tren sekarang. Hanya bagaimana sekarang kita naik kelas, bukan hanya tren itu awal untuk memantik awal, tapi bagaimana mengaplikasikan bahwa di saat kita melindungi bumi, di saat kita memulai gaya hidup ramah lingkungan dan mengelola sampah kita, itu juga merupakan bentuk kita ibadah, iman kita juga kepada Allah. Dan untuk yang beragama lain juga sebenarnya itu sama ya, karena saya juga baru bulan kemarin juga diundang dari salah satu universitas Katolik, dan sama, itu sebenarnya satu frekuensi agama apapun, profesi apapun, kalau melindungi bumi itu sama saja dan semua bisa berkontribusi. Jadi yuk kita mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Jadi gaya hidup minim sampah itu tidak harus berarti semuanya harus benar-benar full, tapi mulai aja dari apa yang kita bisa lakukan dulu, mulai dengan bawa kantong kain ya kayak yang saya sudah lakukan ya, kemudian menolak kantong kresek, kemudian bawa tumbler, bawa wadah sendiri, dan itu kita bisa menjadi tren loh. Dan kalau milenial kan biasanya suka punya Instagram ya, dan senang gitu ya bikin konten-konten, yuk bikin konten-konten yang edukatif yang bisa memotivasi teman-teman untuk memiliki gaya hidup ramah lingkungan. Di saat kita bawa wadah saat jajan, ya kita juga bisa tunjukkan, tapi dengan niatan yang benar-benar tulus untuk mengedukasi dan memberi inspirasi yang positif. Jadi kita bisa mulai mengompos, mengelola sisa sampah organik juga di rumah, apalagi sekarang kan belum kuliah secara aktif, banyak waktu di rumah, pasti banyak makan buah, banyak makan sayur, mulai merasa jangan sampai deh sampah bekas kita masuk ke kantong kresek dibungkus, dan itu kan bisa menimbulkan gas yang tidak baik dan bisa menimbulkan global warming juga. Gimana supaya bisa kelola jadi kompos dan bisa bermanfaat. Jadi mulailah dari diri sendiri. Di saat kita sudah konsisten, insya Allah kita bisa menginspirasi keluarga terdekat kita. Untuk mengedukasi misalnya orang tua, mungkin perlu waktu, tapi tetap sabar, beri contoh aja dari kita, dan juga sebarkan virus itu ke teman-teman kita. Iya, mantap banget Ibu pesannya. Semoga yang pada nonton ini dan khususnya seusia saya atau mungkin di usia di bawah saya bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh Bu Isti sendiri. Iya, amin. Mudah-mudahan menangkap pesan kemudian langsung mempraktekannya ya Nisa. Nah, iya betul. Jangan cuma pesan-pesan doang ya Bu. Terus dipromosikan di sosial medianya. Sebagai hal itu sebenarnya juga bisa jadi personal branding dari yang bersangkutan ketika bisa mempromosikan hal-hal baik. Iya, pesan-pesan baik. Dan kalau sekarang kaum milenial juga banyak yang bikin bisnis baru, tetap juga perhatikan sisi kemasannya, pengaruhnya terhadap lingkungannya, itu juga harus diperhatikan juga supaya jangan sampai produk kita laku banyak tapi nyampahnya juga banyak gitu. Jadi kita punya tanggung jawab ya Bu sebagai manusia. Betul. Ya.
Ya, baik. Sekian mungkin diskusi seru kita kali ini. Semoga kedepannya kita bisa diskusi lagi ya Bu dengan tema yang lebih menarik, tema yang lebih spesifik, dengan dikaitkan mungkin dengan pandemi ini, upaya-upaya bank sampah seperti apa, ataupun hal-hal yang nantinya bisa kita diskusikan dengan Bu Isti lagi atau dengan rekan-rekan yang lainnya, agar pesan baik ini juga bisa tertuju dengan baik kepada masyarakat yang lainnya. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Iya. Oke, siap. Baik Ibu, saya akhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.